Tariq Ibnu Ziyad sang penakluk Andalusia. Di antara deburan ombak Selat Gibraltar dan tiupan angin panas gurun Maghribi, terukir sebuah nama yang menggema dalam sejarah dunia, Tariq Ibnu Ziyad. Seorang jenderal yang bukan hanya membawa pasukannya melintasi laut, tetapi juga membuka jalan bagi peradaban Islam untuk menyinari daratan Eropa. Namun, siapa sejatinya sosok ini? Dari mana ia berasal? Dan bagaimana bisa ia menjadi tokoh sentral dalam penaklukan Andalusia pada tahun 711 M? Masa muda dan asal-usul. Tariq Ibnu Ziyad diyakini berasal dari wilayah Berber, suku asli Afrika Utara. Ia lahir pada paruh kedua abad ke-7 Masehi, kemungkinan di daerah sekitar Aljazair atau Maroko modern. Sumber-sumber berbeda menyebutkan bahwa ia berasal dari suku Nafzawa atau Zenata, dua klan besar dalam etnis Berber. Sebagai anak dari wilayah perbatasan yang strategis dan penuh gejolak, Tariq tumbuh dalam semangat keberanian, disiplin militer, dan kecintaan pada tanah air. Sejak usia muda, ia menunjukkan bakat luar biasa dalam strategi dan kepemimpinan. Ia mahir berkuda, pandai membaca situasi, dan mampu mengendalikan pasukan bahkan dalam tekanan paling berat sekalipun. Kecakapannya ini membuatnya dilirik oleh Musa ibnu Nusair, gubernur wilayah Ifriqiya dan Afrika Utara, yang kemudian mengangkatnya sebagai komandan pasukan kepercayaan. Penaklukan Andalusia, tahun 711 M menjadi tahun penentu dalam sejarah Islam dan Eropa. Tariq Ibnu Ziyad ditugaskan memimpin pasukan untuk menyusup ke wilayah kerajaan Visigoth di semenanjung Iberia, wilayah yang kini menjadi Spanyol dan Portugal. Dengan hanya sekitar 7.000 prajurit, mayoritasnya dari kalangan Berber, Tariq melakukan perjalanan menyeberangi laut sempit yang kini dikenal sebagai Selat Gibraltar. Saat mendarat di pantai, ia membuat keputusan legendaris, membakar kapal-kapalnya sendiri, dan berkata kepada pasukannya, "Di belakang kalian adalah laut, di depan kalian musuh. Kalian tidak memiliki apapun selain keberanian dan keteguhan." Tempat ia mendarat kemudian disebut Jabal Tariq, atau Gunung Tariq, yang dalam lidah Latin dan Inggris, menjadi Gibraltar. Beberapa hari setelah mendarat, Tariq bergerak cepat. Ia menghadapi pasukan Raja Roderick dari Visigoth yang dikabarkan berjumlah puluhan ribu. Dalam pertempuran Guadalete, dengan strategi militer yang brilian dan semangat yang menyala, pasukan Muslim berhasil mengalahkan tentara Kristen yang jauh lebih besar. Kemenangan ini membuka gerbang bagi ekspansi cepat ke seluruh semenanjung Iberia. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, kota-kota besar seperti Cordoba, Toledo, Seville, dan Zaragoza jatuh ke tangan Muslim. Semua ini terjadi di bawah kepemimpinan Tariq dan Musa ibnu Nusair, yang kemudian menyusul dengan tambahan pasukan. Strategi, toleransi, dan pembangunan. Tariq bukan hanya jenderal yang ahli perang, tetapi juga pemimpin yang visioner. Setelah penaklukan, ia memerintahkan agar kota-kota yang ditaklukkan dihormati, penduduk sipil dilindungi, dan gereja-gereja tidak dihancurkan. Ini menarik simpati banyak orang Kristen dan Yahudi yang sebelumnya tertindas di bawah pemerintahan Visigoth. Ia juga memperkenalkan sistem administrasi Islam, termasuk pengumpulan zakat, pengadilan Islam, qadi, dan penerapan hukum syariah secara terbatas, terutama bagi Muslim dan kaum pendatang. Banyak penduduk lokal masuk Islam, sebagian besar karena kebijakan toleransi dan keadilan yang diterapkan. Dengan cepat, Andalusia mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan, irigasi diperbaiki, perdagangan tumbuh, dan ilmu pengetahuan pun mulai berkembang di bawah struktur kekuasaan baru ini. Akhir hayat yang misterius. Namun, seperti banyak pahlawan besar dalam sejarah, akhir hayat Tariq Ibnu Ziyad penuh teka-teki. Setelah keberhasilan militernya, hubungan antara Tariq dan Musa ibnu Nusair sempat merenggang. Musa dilaporkan cemburu atas popularitas Tariq yang melambung. Kedua tokoh ini dipanggil ke Damaskus oleh Khalifah Al-Walid pertama dari Bani Umayyah, untuk memberikan laporan langsung. Setelah itu,
sejarah tidak mencatat banyak tentang nasib Tariq. Ada yang mengatakan ia diasingkan, ada pula yang menyebut ia wafat dalam kesunyian dan kemiskinan. Namun apapun akhir kisahnya, namanya tidak pernah padam dalam sejarah. Warisan Tariq Ibnu Ziyad. Warisan Tariq Ibnu Ziyad tidak hanya tercetak dalam nama Gibraltar. Ia membuka jalan bagi 8 abad kehadiran Islam di Spanyol, yang kemudian melahirkan masa keemasan peradaban Andalusia. Sebuah era di mana ilmu, seni, arsitektur, dan toleransi beragama berkembang pesat, dan meninggalkan jejak yang masih dapat kita lihat hari ini, dari Istana Alhambra di Granada hingga karya-karya filsuf dan ilmuwan Muslim Andalusia seperti Ibnu Rushd dan Ibnu Arabi. Tariq Ibnu Ziyad adalah lambang keberanian, kebijaksanaan, dan visi. Ia bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga pembuka peradaban. Dari padang pasir Maghrib hingga perbukitan Iberia, jejak langkahnya mengubah wajah dunia. Hari ini, ketika kita menatap laut dari tebing Gibraltar, kita tak hanya melihat perairan sempit yang memisahkan Afrika dan Eropa. Kita melihat sebuah jembatan sejarah, yang dibangun oleh keberanian seorang pria, Tariq Ibnu Ziyad, sang penakluk Andalusia.